Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriyani dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101201060. Kali ini saya akan membuat video presentasi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa partner kelompok saya, yaitu ada Nama saya Indra Nurmaisya, NPM 112-11401. Nama saya Wanda Wiwanti, NPM 112-11363, kelas B, Prodi Manajemen. Nama saya Bagus Aplan, saya dari Prodi Manajemen kelas B, NPM saya 101-20663. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Karisma Pamungkas, NPM 101-20692. Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 101-20915B, Manajemen S1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Saifuddin, NPM saya 101-20896. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya partner kelompok aku tuh yang tadi barusan telah memperkenalkan diri. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa video ini kami buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah kami di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko IRMS. Oke, baik teman-teman, jadi kita akan membahas mengenai kewajiban melaksanakan syahadatain. Sini apakah melaksanakan syahadatain itu wajib? Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Allah juga mencukupi semua kebutuhan manusia di dunia ini. Kemudian Allah juga memberi akal dan naluri yang dimana akal dan naluri ini digunakan oleh manusia agar manusia itu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, atau yang hak dan yang batil. Nih, tapi mengapa ya sebagian muslim itu ada yang mengatakan bahwasanya seseorang yang lahir dari keturunan muslim dia tidak perlu melaksanakan syariat syahadatain. Apakah ada seorang muslim dikatakan muslim karena keturunan? Apakah seorang muslim pada dasarnya menjadi seorang muslim yang lahir dari keluarga muslim itu sudah otomatis muslim? Nah, padahal bukankah syahadatain itu adalah merupakan rukun Islam? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita perlu mengetahui bahasanya. Indonesia itu merupakan negara yang jumlah penduduknya itu sebagian besar muslim atau beragama Islam. Bahkan Indonesia itu termasuk negara-negara yang di dalamnya terdapat muslim terbesar di dunia. Apabila seluruh umat muslim di Timur Tengah dikumpulkan menjadi satu, bahkan jumlahnya itu lebih banyak di negara kita Indonesia. Dikatakan dalam buku yang berjudul Menjadi Muslim Sejati karya Abdul Ala Maududi, beliau mengatakan bahwasanya apakah muslim itu merupakan ras, bangsa, atau kasta? Dan apakah seperti halnya umat muslim itu seperti seorang Arya yang merupakan dikatakan sebagai ras Arya? Apakah seperti halnya seorang Jepang adalah bagian dari bangsa Jepang karena dia dilahirkan di bangsa Jepang? Seorang muslim menjadi muslim karena dilahirkan di negara yang Islam? Nah, jadi gini ya teman-teman, jawabannya itu adalah tidak. Seorang muslim tidak otomatis dilahirkan sebagai seorang muslim. Karena banyak juga ya teman-teman yang dia keluarganya itu non-muslim tapi dia memeluk agama muslim. Itu tidak sedikit di Indonesia juga yang seperti itu kasusnya. Allah pernah berfirman bahwasanya seorang umat manusia atau seorang makhluk, khususnya ia manusia, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, yang diibaratkan seperti secercah kertas yang polos, nggak ada coretan, titik atau bercak apapun. Nah, kemudian masalah dia akan kelak memeluk agama Islam atau non-Islam itu tergantung lingkungan dan didikan keluarganya.
Jadi kesimpulannya adalah setiap manusia yang lahir itu tidak dikatakan muslim. Jadi seorang dikatakan muslim ketika dia telah menjalankan syariat syahadatain yang merupakan rukun Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok mukmin dan kelompok kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Taghabun ayat 2, "Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Dalam kitab Ummul Al-Barahin yang ditulis oleh Imam Sajidi Muhammad Al-Sanusi disebutkan bahwa syahadatain adalah syariat Islam wajib dilaksanakan oleh manusia. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, "Maka ketahuilah bahwasanya manusia terbagi menjadi ke dalam dua bagian, yaitu mukmin dan kafir. Adapun mukmin al-isolah atau mukmin keturunan, maka wajib atasnya mengucapkan syahadatain 1 kali seumur hidup dengan niati melaksanakannya sebagai suatu kewajiban. Jika meninggalkannya, maka untuknya kehidupannya adalah dalam kemaksiatan." Perintah melaksanakan syariat syahadatain berbeda dengan perintah melaksanakan syariat Islam yang lainnya. Syariat sholat dan zakat diwajibkan bagi orang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Sedangkan syahadatain adalah syariat yang harus dilakukan bagi seorang yang akan menjadi seorang muslim. Sebagaimana firman Allah, "Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Quran Surah Ali Imran ayat 101. Dua kalimat syahadah adalah kunci untuk masuk ke alam keselamatan, dan dengan kalimat itu pula manusia dimasukkan ke dalam surga. Jika kalimat ini menjadi kalimat ucapan terakhir dalam hidup manusia, maka dia pasti akan masuk surga. Itu sebabnya orang yang akan masuk Islam dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, namun tidak dituntut untuk mengakui sholat, zakat, puasa, dan haji. Al-Islam adalah aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan aturan tersebut, mukmin harus melaksanakan suatu perjanjian luhur. Perjanjian tersebut adalah suatu pernyataan yang harus dilakukan Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Quran Ali Imran ayat 18. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, mendapat hidayah Allah. Bagi mereka yang menerima al-Islam dengan lapang dada, maka mereka telah mendapat hidayah dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya hidayah. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk al-Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya kesesatan, niscaya Allah menjadikan dada sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa bagi orang-orang yang tak beriman." Quran Surat Al-An'am ayat 625. Namun bagi yang meragukan al-Islam dan menolaknya, akan mendapat kehinaan di dunia dan azab di neraka. Sebagaimana firman-Nya, apabila datang suatu ayat kepada mereka berkata, kami tidak akan beriman, menerima sehingga diberikan kepada kami yang serupa kepada Rasulullah. Allah lebih
mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 124. Yang kedua, melaksanakan milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran milah Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Syariat yang dibawanya pun bertujuan sama, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama syahadah atau persaksian, yang kedua agimas salata atau menegakkan sholat, dan yang ketiga atu zakata atau pendistribusian zakat. Orang-orang yang melaksanakan ajaran atau milah ini disebut al-muslimin, yaitu orang-orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim atau Islam sejak dahulu. Dan begitu juga dalam Al-Quran ini, supaya Rasul menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Quran Surat Al-Hajj ayat 2, surat kedua ayat 78. Dan yang ketiga, mentaati perintah Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memasuki al-Islam sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dan yang keempat, menerima keberuntungan. Allah menegaskan bahwa orang yang telah melaksanakan syariat syahadatain adalah orang-orang yang beruntung karena akan masuk ke dalam surga. Quran Surat Al-Ma'arij. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang menegakkan syahadah. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 33. Menerima tawaran Allah. Allah yang Maha Pengasih menawarkan kepada orang-orang yang beriman suatu tawaran yang sangat simpatik, sebagai firman-Nya sebagai berikut. "Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu tijarah atau perniagaan yang akan menjauhkan diri kamu dari azab yang pedih?" Bagi orang beriman, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tawaran tersebut akan disambut dengan gembira dan akan menerima dengan segala upaya, karena menawarkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dirinya. Yang ditawarkannya juga suatu yang akan membebaskan dirinya dari api neraka. Sesuatu yang ditawarkan Allah adalah tijarah, yaitu suatu perniagaan atau jual beli yang menyelamatkan. Allah sebagai pembeli dan orang yang beriman sebagai penjual. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Mereka berperang kepada Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya adalah Allah. Maka gembirakanlah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." Sikap manusia terhadap syariat syahadatain. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, masyarakat jahiliyah Arab telah melaksanakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Milah Ibrahim misalnya pelaksanaan syariat sholat, syariat infak, zakat, dan syariat haji. Gambaran masyarakat sebelum dan sesudah kenabian sebagai berikut. Masyarakat sebelum kenabian. Keyakinan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ada dua kelompok seperti tercantum dalam Al-Quran. Maka jika mereka membantahmu, maka katakanlah, "Aku telah Islam," kata Allah, "dan orang-orang yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang yang telah diberi kitab, orang ummiyin, maka pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan apabila mereka berpaling atau menolak, maka sesungguhnya engkau hanyalah menyampaikan saja, dan Allah Maha melihat. Kelompok utul kitab
yang diberi kitab. Kelompok yang diberi kitab adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka digambarkan Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Kaum Yahudi. Kata Yahudi diambil dari nama Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Artinya keturunan Israel. Nama Israel dari kata Isra, artinya perjalanan malam hari. Suatu peristiwa ketika mereka pergi ke Mesir untuk menemui adiknya Nabi Yusuf alaihissalam yang dilakukan pada malam hari. Jadi Yahudi sebenarnya bukan nama agama Nabi Musa alaihissalam, melainkan nama sebutan orang yang sebagai tali pengikat di antara mereka. Sebenarnya agama Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail adalah Islam. Nasrani. Mereka sama dengan sifat dan sikap orang Yahudi, walaupun antara mereka saling menuduh sesat. Bedanya adalah dari penyebut nama Nasrani. Kata Nasrani banyak sumber yang mengatakan berasal dari kata Nazaret, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Namun, ada juga yang mengatakan berasal dari kata Nazara. Nazara artinya penolong. Nama agama ini diambil dari peristiwa para sahabat Nabi Isa alaihissalam yang disebut Hawariyin. Kedua, Ummiin. Ummiin adalah sebutan untuk masyarakat Quraisy Makkah karena mereka tidak memiliki kitab suci. 16 Ummiin suka katanya sama dengan umat, dan Ummi, umat artinya yang terikat dengan aturan tertentu. Ummi artinya ibu. Induk Ummiin dapat diartikan kelompok manusia yang masih terikat dengan aturan, yaitu milah Ibrahim, bangsa Arab Quraisy sekitarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jalur Nabi Ismail, Muhammad Ismail, Allah tidak menurunkan Alkitab Nabi setelah Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam mereka sering disebut dalam Al-Quran dengan sebutan al-ladzina amanu, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berfirman Yahudi, Nasrani, Syabir, siapa saja yang menerima pahala dari Tuhan, mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. KS Al-Baqarah ayat 2. C. Kelompok 3 musyrikin. Kelompok musyrik adalah objek dakwah Rasulullah. KS Al-Ba'i ayat 98. Mereka terdiri dari 1. Sabiin, yaitu penyembah kekuatan alam, orang-orang para penyembuh kekuatan alam atau yang dikenal sebutan agama animisme. 2. Majusi, yaitu kelompok yang menyembah api. Kepercayaan ini berasal dari persis Zarathustra, yaitu agama orang-orang penyembah kekuatan benda-benda yang lebih dikenal dengan agama animisme. 3. Pengikut milah Ibrahim yang telah menyimpang. Mereka telah menjadi penyembah berhala patung yang lebih dikenal dengan kaum paganisme. 3. Masyarakat setelah kenabian. Nabi diutus untuk menyempurnakan syariat. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah pelaksanaan syariat. Nabi Muhammad SAW melaksanakan syariat dimulai dengan mengajak kaumnya untuk menolak loyalitas kepada pemerintah musyrikin. KS Al-Qalam ayat 68, Al-Muzammil ayat 73. Kemudian mereka diseru untuk mengabdi kepada Allah semata. KS Al-Nahl apabila ayat 16, apabila telah meyakini dan bersikap hijrah tersebut, mereka diikat dengan suatu ikatan syahadat. Al-KS Al-Muzammil ayat 73. Inilah akidah Islamiyah. A. Kelompok yang menerima. Orang-orang yang menerima seruan Rasulullah SAW kemudian disebut muslimin. Mereka siap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. KS Al-Baqarah ayat 2. Dan mereka menerima Islam dengan lapang dada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa yang dihendaki kesempatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah menimpakan siksaan kepada orang yang tidak beriman. KS Al-An'am ayat 6.
kelompok yang menolak. Kelompok yang menolak seruan Rasulullah mereka disebut kafirin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang suatu ayat atau keterangan kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan." Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 124. Sikap dan tindakan orang yang menolak seruan atau dakwah Rasulullah SAW sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul pembawa risalah dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 130. Kemudian kewajiban pertama seorang hamba mengucapkan syahadatain. Banyak dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa kewajiban pertama manusia adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Berikut ini diantara dalil tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan menyatakan, seluruh rasul sebelummu Muhammad Rasulullah dan kitab-kitab mereka, intisari dan pokok ajaran mereka adalah perintah beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya serta penjelasan bahwa Allah adalah ilah yang hak, yang berhak diibadahi, dan peribadahan kepada selainnya adalah batil. Tafsir Karimir Ar-Rahman, Tafsir Kalimil Manan. Syahadat adalah inti ajaran Nabi dan Rasul. Dalam berbagai keadaan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai syahadat. Dengan penjelasan ini, maka teranglah bagi kita anggapan yang kurang tepat bahwa kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah bukan syahadat melainkan hal-hal di luar itu. Sabda Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka jika engkau telah mendatangi mereka, ajaklah mereka untuk bersyahadat. Jika telah menaatimu tentang hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan 5 kali sholat sehari semalam kepada mereka. Jika mereka telah menaatimu tentang hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah atau zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka telah menaatimu tentang hal itu, maka janganlah engkau ambil harta-harta mereka yang berharga untuk zakat, dan jagalah dirimu dari doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1496, 4347, dan Muslim nomor 29-30. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dia pun telah memberikan berbagai keperluan hidup manusia di dunia ini. Dia juga memberikan akal dan naluri. Dengan akal dan nalurinya, manusia dapat
membedakan perkara yang bermanfaat baginya secara global dan yang membahayakannya. Semua kaum manusia ataupun muslim menyadari bahwa setiap muslim wajib melaksanakan syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam. Bahkan rukun Islam yang pertama telah sepakat ahli sunnah, ahli hadis, fuqaha dan mukhalifin bahwa imam tanpa diikrarkan oleh lisan, tanpa mengikrarkan syahadatain,